Malam itu gelap. Tidak ada bintang, hanya bulan separuh yang menggantung lemah di langit. Di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Orang-orang di desa menyebutnya rumah berdarah. Nama itu bukan sekadar cerita, melainkan kenyataan yang mengerikan. Dulu, rumah itu dihuni oleh keluarga Suryanegara, keluarga terpandang, kaya raya, dan disegani. Namun, dalam satu malam yang tragis, semuanya berubah. 25 tahun yang lalu, keluarga Suryanegara ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumah mereka sendiri. Kepala keluarga, Pak Raden Suryanegara, seorang pengusaha sukses, ditemukan terkapar di ruang tamu dengan mata melotot dan mulut terbuka, seolah ingin berteriak. Lehernya tercekik ikatan kawat berduri. Istrinya, Bu Ratna, ditemukan di kamar tidur utama. Tubuhnya membiru, seperti dicekik dengan kekuatan yang sangat besar. Yang lebih mengerikan, dua anak mereka, Tio dan Lita, ditemukan di kamar mandi. Tubuh mereka terkabik-cabik, darah menggenang di lantai seakan seseorang telah menguliti mereka. Hidup. Polisi yang menyelidiki kasus itu tidak pernah menemukan siapa pelakunya. Semua bukti seolah lenyap. Tidak ada sidik jari, tidak ada saksi, dan tidak ada tanda-tanda perampokan. Hanya satu hal yang membuat bulu kuduk berdiri. Dinding-dinding rumah itu dipenuhi coretan merah yang tampak seperti tulisan. Setelah diperiksa, itu bukan tinta atau cat. Itu darah. Sejak tragedi itu, rumah tersebut dibiarkan kosong. Namun, warga desa sering melihat bayangan hitam bergerak di dalam rumah. Terdengar suara tangisan di tengah malam. Ada yang bersumpah melihat sosok perempuan bergaun putih dengan wajah hancur menatap dari jendela. Setiap orang yang mencoba memasuki rumah itu tidak pernah kembali dengan cerita yang sama. Salah satu yang mengalami kejadian mengerikan adalah Bagas, seorang pemuda yang ditantang teman-temannya untuk masuk ke rumah itu saat malam Jumat Kliwon dengan berbekal senter dan keberanian yang dipaksakan. Bagas melangkah masuk. Semua tampak normal hingga ia mencapai ruang tamu. Suhu mendadak menjadi sangat dingin. Senter yang dipegangnya mulai berkedip-kedip. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Jantungnya berdegup kencang. Saat ia menengadah, terlihat bayangan tinggi dengan mata merah menyala menatapnya. Sosok itu melangkah turun perlahan. Bagas tidak bisa bergerak. Tubuhnya seakan lumpuh. Sosok itu mendekat, semakin dekat, hingga ia bisa merasakan napasnya yang berbau anyir. Lalu terdengar bisikan, "Kau datang." "Antak, mati." Bagas menjerit dan pingsan. Saat ditemukan keesokan harinya, ia tergeletak di luar rumah dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Ia tidak pernah bisa menceritakan apa yang benar-benar terjadi di dalam sana sejak malam itu. Bagas pernah lagi menjadi dirinya yang dulu. Ia sering mengigau, ketakutan tanpa sebab, dan akhirnya ditemukan gantung diri di kamarnya. 3 bulan kemudian, tahun demi tahun berlalu, hingga seorang jurnalis bernama Wira tertarik untuk mengungkap misteri rumah berdarah. Ia percaya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dari kasus keluarga Suryanegara. Dengan membawa kamera dan alat perekam, Wira memasuki rumah itu seorang diri. Ia mulai merekam setiap sudut ruangan. Namun,
Ketika mencapai lantai 2, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah dilaporkan sebelumnya. Sebuah ruangan tersembunyi di balik lemari besar. Dengan susah payah, ia membuka pintu kayu yang tertutup debu. Dalamnya, ia menemukan meja dengan tumpukan buku tua, catatan, dan sebuah cermin besar. Saat ia mendekat, tiba-tiba cermin itu bergetar. Bayangan di dalamnya tidak mengikuti gerakannya. Tiba-tiba, wajahnya berubah. Itu bukan dirinya. Sosok itu tersenyum. Tetapi senyuman itu bukan senyuman manusia. Matanya kosong dan darah mulai mengalir dari mulutnya. "Kau seharusnya tidak ada di sini." Teriakan Wira menggema di seluruh rumah. Kamera yang ia bawa jatuh ke lantai dan terus merekam hingga akhirnya baterainya habis. Esok harinya, warga menemukan kameranya. Tetapi tubuh Wira tidak pernah ditemukan. Rumah berdarah tetap berdiri, menyimpan misterinya. Setiap tahun, ada orang-orang yang penasaran mencoba masuk. Dan setiap tahun, ada yang menghilang. Warga desa percaya bahwa keluarga Surya Negara tidak pernah benar-benar pergi. Mereka masih ada di sana, menunggu, mencari, dan menuntut balas. Jadi, jika suatu hari kalian melewati rumah tua di sudut desa, dan kalian merasa ada yang mengawasi dari jendela, mungkin itu bukan hanya perasaan,